Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah singkat saja karena memang hakikatnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk beramal, bukan bulan untuk menambah khazanah ilmiah. Adapun untuk menambah ilmu sepatutnya sebelum bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan harusnya kita lebih memperbanyak amal ibadah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah apabila memasuki bulan Ramadan yafir minal hadis. Imam Malik itu tutup majlis sudah. Tidak ada lagi pengajian. Wa aqbala ala tilawatil Quran, dan beliau mendatangi Al-Quran untuk berlomba-lomba membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena memang waktu Ramadan ini adalah waktu untuk beramal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ibadah yang tidak didapati oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi ibadah ini adalah ibadah khusus yang bisa dilakukan bagi orang yang berpuasa saja. Ibadah yang sangat mulia. Ibadah tersebut jemaah yang dimuliakan Allah adalah as-sahur. As-sahur ini ibadah yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan kecuali bagi orang yang berpuasa. Kenapa dikatakan ini ibadah yang mulia? Karena banyak sekali perintah Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk makan sahur, untuk makan sahur. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Di antaranya juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu walau bijur'atin min ma." Sahurlah kalian meskipun dengan satu tegukan air. Di antaranya juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu walau biluqmah." Sahurlah kalian meskipun dengan satu suapan. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, "As-sahur aklatun barakah fala tada'uh." Sahur itu adalah makanan keberkahan, jangan ditinggalkan, kata Nabi Muhammad SAW. Perintah-perintah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau tidak ada yang memalingkan hukum sahur dari wajib menjadi sunnah, maka kita akan katakan sahur itu adalah kewajiban. Namun didapati dalil-dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW di antaranya Nabi pernah puasa wisal. Wisal itu selalu menyambung puasa sehari 2 hari tanpa makan. Nabi pernah melakukannya dan bersama para sahabatnya. Sebelumnya itu dibolehkan. Dan Nabi tidak ada makan sahur. Maka para ulama mengatakan kalau begitu yang memalingkan kewajiban ini adalah perbuatan Nabi tersebut, maka dikatakan sahur itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meninggalkan makan sahurnya. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Kenapa? Karena yang dicari di dalam sahur bukan masalah kuat-kuatan, tidak. Karena sebagian orang mungkin ada merasa sayang dengan waktu tidurnya. Saya lebih memilih untuk tidur saja karena saya kuat beribadah puasa tanpa sahur misalnya. Maka tidak sepatutnya seorang muslim seperti ini. Karena bukan yang dicari dalam ibadah sahur itu bukan hanya yang dicari adalah makanannya saja. Bukan demi kita kuat puasa saja, tidak. Tapi yang dicari dalam ibadah tersebut adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah sahur. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamar." Sebaik-baiknya sahurnya orang beriman itu adalah kurma. Jadi meskipun makan kurma, maka itu pun kita berpeluang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sahur ini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah makanan yang dimakan di waktu sahar. Jadi sahar itu adalah nama waktu. Sahur itu nama makanannya. Sahar itu maksudnya adalah akhirul lail, penghujung malam. Jadi kalau ada orang makan sahur di jam 1, jam 2 misalnya, itu tidak dikatakan makan sahur. Dan itu tidak bisa jadi tidak dikatakan mendapatkan pahala ibadah sahur. Karena hakikat waktu sahur itu adalah qubailal fajar, sebelum fajar. Dan semakin mepet sahur kita dengan adzan, yani semakin dekat waktunya dengan adzan, itu semakin mendekati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr wa akharus sahur." Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maksudnya adalah apabila memang mendengar adzan, disegerakan langsung batalkan puasanya. Bukan maknanya menyegerakan berbuka biar buka jam 5 sore misalnya, tidak. Wa akharus sahur, dan senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahurnya. Ini juga maksudnya adalah
semepet-mepetnya waktu dengan adzan subuh. Karena itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik tatkala Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga para ulama mengatakan bahwasanya disyariatkan juga sahur bersama. Bukan hanya buka bersama. Jadi sebagaimana ada bukber, harusnya juga ada sahber. Karena para sahabat bersahur bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, "Kam kana bainal adzan was sahur?" Berapa jarak sahur kalian dengan adzan? Kata Zaid bin Thabit, "Qadra 50 ayat." Seukuran membaca 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Para ulama menjelaskan di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seukuran membaca 50 ayat ini kurang lebih 15 sampai 30 menit sebelum adzan. Ini waktu terbaik seseorang untuk melakukan makan sahur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa keberkahan dalam ibadah sahur? Keberkahan apa yang didapatkan seseorang muslim tatkala dia melakukan sahur di pagi hari? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan setidaknya ada beberapa keberkahan yang didapatkan seseorang di dalam ibadah sahur. Yang pertama, seseorang yang melakukan ibadah sahur, dia menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti tata cara puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seberkah-berkahnya ibadah seseorang adalah apabila ibadahnya berkesesuaian dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi seseorang yang mengaku menaati perintah Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, mengidolakan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad puasanya makan sahur. Maka di antara keberkahan sahur adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di antara keberkahan sahur kata beliau, bahwasanya sahur itu akan memberikan kekuatan bagi kita yang berpuasa. Sahur itu akan memberikan kekuatan bagi kita yang berpuasa. Dan apabila seseorang itu kuat dalam puasanya, dia akan semangat dalam beribadah di hari tersebut. Berbeda orang yang mungkin puasanya itu lemah. Puasanya lemah. Dan di antara kelemahan dalam berpuasa, di antara sebabnya adalah kurangnya asupan gizi pada saat dia berpuasa. Tidak makan sebelumnya dan lain sebagainya. Akhirnya dia malas beribadah. Ini yang biasanya membawa seharian itu umum puasa guring aja. Guring. Bangun-bangun azan maghrib, subhanallah. Tapi kalau orang dia mengisi, ada tenaganya, dia akan rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, dia akan memperbanyak salat sunnahnya dan lain sebagainya. Kemudian di antara keberkahan sahur, jamaah yang dimuliakan Allah, yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya sahur ini sebagai pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Ahli kitab juga ada puasanya. Yahudi dan Nasrani mereka juga ada berpuasa. Namun sahur mereka tidak ada, puasa mereka tidak ada sahurnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklata sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu ada pada makan sahurnya. Ada pada makan sahur. Dan kita diperintahkan menyelisihi orang-orang kafir dari segi apapun. Dari segi kita bergaya, dari segi kita beribadah, dari segi macam-macam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keberkahan sahur, yang ini mungkin kita terlalaikan darinya, bahwasanya sahur itu adalah waktu diijabahnya doa seorang hamba. Sahur itu waktu berkah. Sahur itu waktu mustajab. Dan sahur itu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan. "Wa man yas'aluni fa u'tiya su'lah." Siapa yang meminta kepada aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang meminta ampun kepada aku ampuni. Ini terkadang lalainya kita pada saat ibadah sahur, mungkin kita hanya fokus pada makanannya saja. Kita lupa mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini waktu-waktu istimewa. Dan kita dapati di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara ciri orang-orang bertakwa yang mengisi surga Allah, Allah sebutkan dalam surat Ad-Dariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara ciri penghuni surga adalah mereka yang pada waktu sahur
mereka senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu istimewa dan ini waktu keberkahan. Maka jangan sampai kita lalai dari waktu tersebut. Kemudian yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah, di antara keberkahan sahur bahwasanya, dan ini disebutkan oleh para ulama, sahur itu tatkala seseorang makan sahur itu akan menghindarkan dirinya dari akhlak yang buruk pada siang harinya. Orang yang makan sahur itu akan berpotensi menghilangkan dari dirinya akhlak yang buruk pada saat dia berpuasa. Kenapa? Kita sering mendapati amun orang puasa itu, apalagi amun parak maghrib, pian lihat maghrib di jalanan, tuh klakson sana sini macam-macam. Apa sebabnya? Lapar. Lapar. Orang lapar itu penyarikan. Orang lapar itu ketujuh mamai. Maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, di antara sebab untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk itu dengan mengisi tenaga dengan makan sahur. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin yang perlu kita perhatikan bahwasanya sahur itu bukan hanya sekedar makan saja, namun di dalam sahur itu ada ibadah, ada keberkahan-keberkahan yang luar biasa yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa pada siang hari. Maka jangan ditinggalkan. Ditambah lagi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yusalli 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Maksudnya apa? Allah itu memuji. Ini salawat Allah kepada hambanya artinya pujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sahur. Jadi sekali lagi ini bukan masalah kuat-kuatan. Sekali lagi ini bukan masalah kita mengorbankan waktu kita untuk tidur dan lain sebagainya, tapi ini memang ada keberkahan yang luar biasa. Yang kata para ulama, kalau tidak ada yang memalingkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah, maka kami akan mengatakan itu hukumnya adalah kewajiban. Ini mungkin jamaah yang dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa maksimal dalam beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.